Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Angelia dari kelompok 1. Kali ini saya akan membuat makanan khas Papua, yaitu ikan bakar manowari. Ikan bakar manowari ini menggunakan ikan tongkol. Nah, ada yang tahu nggak kandungan dari ikan tongkol ini? Beberapa penelitian menyebut ikan ini kaya akan protein, lemak, mineral, dan kadar abu yang tinggi. Kandungan lemak yang paling banyak pada ikan tongkol ini adalah omega 3 yang baik untuk kesehatan tubuh loh. Selain itu, ikan ini juga mengandung vitamin yang berguna bagi tubuh loh, antara lain D, B6, B12, dan zat besi. Daripada kelamaan, yuk kita mulai memasak dan bahan-bahan yang kita perlukan. Ikan mujair 1/5 sendok teh garam, jeruk nipis 1/5 sendok teh merica. Untuk membuat saus sambal, kita memerlukan 1/5 sendok teh merica, 1/5 sendok teh gula, 5 siung bawang merah, dan 5 cabai rawit. Pertama, kupas kulit bawang merah. Kemudian cuci cabai rawit dan bawang merah agar bersih saat di blender. Setelah itu, kita akan melumuri ikan dengan jeruk nipis agar tidak bau amis. Lalu ditaburi merica dan garam secara merata. Taruh ikan di atas alat panggang yang sudah panas dan tunggu sampai mengeras dan berwarna coklat. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan membuat saus sambal. Masukkan bawang merah dan cabai rawit yang sudah kita bersihkan dengan air secukupnya. Pasang tempat ke alat blender, lalu kita nyalakan hingga menjadi encer. Jika ikan sudah matang, taruh di atas piring dan lumuri dengan saus sambal yang sudah kita buat. Mari kita coba. Selamat mencoba teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl dari kelompok 1. Hari ini saya membuat salah satu makanan khas Papua. Makanan ini sangat terkenal dan sering kita temui di depan sekolah. Makanan ini adalah papeda. Sebelum kita membuat papeda, mari kita cari tahu dulu tentang papeda. Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua. Biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu papeda. Sekarang mari kita memasak papedanya. Bahan-bahan untuk membuat papeda yaitu 6 sendok makan tepung sagu, 2 sendok makan tepung beras, 300 ml air matang, garam dan roiko ayam. Bahan lainnya yaitu 2 butir telur kocok, margarin untuk olesan, dan tusuk sate. Taburan untuk papeda yaitu bumbu rasa jagung bakar. Dan alat untuk memasak papeda adalah sendok sayur, kuas, sendok makan, dan teflon. Pertama-tama, campur tepung sagu. Lalu tepung beras. Garam dan roiko ayam. Dan masukkan air sedikit demi sedikit sampai adonan tercampur dan menjadi encer.
Panaskan teflon. Lalu oleskan margarin. Masukkan sekitar 1 sendok makan telur kocok. Lalu goyangkan teflon hingga melebar. Tunggu sebentar hingga telur matang. Tunggu sebentar. Lalu masukkan sekitar 1 sendok sayur adonan tepung. Lalu lebarkan dengan cara menggoyangkan teflon. Tunggu hingga mengering. Lalu tusukkan tusuk sate. Jika sudah mengering, gulung adonan ke kanan atau ke kiri. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation. Jika sudah matang, bisa tambahkan bumbu jagung sesuai dengan selera. Papedanya sudah jadi. Mari kita coba. Rasanya enak dan teksturnya kenyal banget. Rasanya pas antara manis, asin. Halo, nama saya Jona dari kelas 6A SD 1 Beratus. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat ikan bungo yang saya variasi menjadi udang bungkus dari Papua. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang Jona gunakan untuk pembuatan udang bungkus adalah udang, gula pasir, garam, cabai rawit, cabai hijau, cabai merah, daun salam,
laos yang Juna potong, serai yang Juna potong, tomat mentah, dan daun kunyit, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, dan kemiri yang saya sangrai, dan juga cabai keriting. Ini semua bahan yang saya haluskan. Untuk pembungkusnya yaitu daun pisang, dan untuk tempat untuk mengukusnya yaitu dandang. Ambil udang yang sudah digoreng setengah matang dan dikupas kulitnya. Lalu ambil bumbu yang sudah dihaluskan dan bahan-bahan lainnya. Diaduk sampai rata. Pertama-tama ambil daun pisang, lalu kita ambil adonan yang sudah kita aduk, lalu masukkan ke dalam daun pisang. Lalu kita kasih daun salam di atas adonan. Setelah itu kita gulung. Saya tidak memakai lidi, lalu kita kukus selama setengah jam. Ini dia udang bungkus yang kita kukus. Kita akan membukanya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba ya. Enak sekali. Selamat mencoba ya. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Riko Patri Gunawan dari kelas 6B. Hari ini saya akan membuat martabak sagu. Martabak sagu adalah makanan khas dari Fak-Fak, yaitu di Papua. Mari kita lihat bahan-bahannya. Bahan pertama yang kita gunakan adalah tepung sagu. Bahan kedua adalah gula Jawa. Bahan ketiga adalah gula aren. Langsung saja kita ke pemasakannya. Pertama-tama, cairkan gula aren atau gula merah dengan cara merebusnya. Usahakan teksturnya tidak terlalu cair. Buat adonan sagu dengan cara mencampurkan tepung sagu dengan air. Campur sampai teksturnya tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Setelah itu, panaskan minyak di atas teflon. Tuang adonan sagu ke atas teflon, tuangkan jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis.
balik sampai adonannya kering dan dirasa sudah matang. Pindahkan adonan yang sudah matang ke atas piring dan dilumuri dengan gula merah atau gula aren yang sudah dicairkan tadi. Lipat agar martabak sagu lebih mudah untuk dimakan. Ini dia teman-teman, martabak sagunya sudah jadi. Langsung saja kita coba. Sangat enak. Terima kasih sudah menonton video saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila dari kelompok 1. Hari ini saya akan memasak makanan khas Papua, yaitu sambal colo-colo. Sambal colo-colo berbahan dasar cabai, kecap, dan air jeruk nipis. Sambal colo-colo memiliki perpaduan rasa segar, pedas, dan manis. Ayo kita buat sambal colo-colonya. Halo teman-teman, saya Melia dari kelompok 1. Hari ini saya akan membuat makanan khas Papua. Salah satunya adalah sate ikan tenggiri. Dan ini contohnya. Itu adalah salah satu contoh sate ikan tenggiri. Apa kalian tahu sate ikan tenggiri juga makanan khas dari Solo? Nah, setelah kalian melihat contohnya, mari kita buat sama-sama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 4 bawang putih, 2 butir bawang merah, ketumbar yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan sagu, 2 sendok makan tepung terigu, santan, dan bahan utamanya adalah ikan tenggiri. Nah, untuk kali ini kita menyatukan semua bumbu dan membumbui ikan tenggirinya. Sebelum itu, kalian harus menghaluskan dan mengiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putihnya. Aduk semua bumbunya hingga merata. Saat mengaduk, kita harus menuangkan santan sedikit demi sedikit. Setelah tercampur rata, kalian bisa membentuknya sesuai kreasi kalian. Kalau aku membentuknya seperti bakso agar mudah. Setelah semuanya terbentuk, kita harus mengukusnya agar matang. Mengukusnya kurang lebih 25-30 menit. Oh iya, jangan lupa siapkan tusuk sate untuk menusuknya. Sebelum menusuknya, kalian juga wajib mencuci tangan agar tangan kalian bersih dan makanan terhindar dari kotoran. Kalau kalian tidak punya tusuk gigi, kalian juga bisa menghidangkannya secara langsung. Nah, ini dia setelah jadi. Kalian bisa menghidangkannya dengan saus sambal ataupun kecap. Nah, itu dia cara-cara untuk membuat sate ikan tenggiri. Terima kasih teman-teman.